Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini kita akan membahas soal Asyik Berlatih pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 80 sampai dengan halaman 81. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal ya. Soal nomor 1. Sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah titik-titik menit. Berarti yang diketahui untuk 30 liter dalam waktu 6 menit. Kemudian untuk 45 liter dibutuhkan waktu titik-titik menit. Yang ditanya adalah T, waktu untuk 45 liter. Baiklah adik-adik semuanya, untuk soal nomor 1 ini kita selesaikan dengan perbandingan ya. Perbandingan senilai. Jadi kita bandingkan ukuran volume dengan volume, terus untuk satuan menit atau menit per menit. Jadi caranya seperti ini. 30 liter per 45 liter. Jadi cukup kita bandingkan sama dengan 6 menit per T. Oke, kemudian lakukan perkalian silang. Kemudian T dikali 30 liter, hasilnya T dikali 30 liter. Kemudian kalikan silang lagi. 45 liter sama dengan 45 liter dikali 6 menit. Jadi seperti itu untuk perkalian silangnya ya. Kemudian kalau kita cari T, maka 45 liter dikali 6 menit per 30 liter. Jadi pindah ke ruas kanan jadi pembagi ya. Berarti 45 liter dikali 6 menit per 30 liter. Kemudian liter ke liter kita sederhanakan, maka T sama dengan nah, sebelum kita cari T, kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita sederhanakan. 30 dengan 6 sama-sama bagi 6. 1 ini 5. Jadi tinggal 45 per 5 satuan menit. Maka T sama dengan 45 dibagi 5, hasilnya adalah 9 menit. Jadi 9 menitlah untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter dalam waktu 9 menit. Jadi kira-kira seperti itu untuk penyelesaian lebih mudah ya. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Berarti untuk soal nomor 2 bisa kita tuliskan
diketahui volume P sama dengan 24 liter. Kemudian debitnya itu 3 liter per menit. Debit 3 liter per menit. Kemudian yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut dalam satuan menit. Nah, dimana kita ketahui T itu sama dengan volume per debit. Maka sama dengan volumenya 24 liter per debit. 3 liter per menit. Sama dengan liter bisa kita sederhanakan. 24 per 3 itu sama dengan 8 satuan menit. Jadi jawabannya adalah 8 menit. Kita lanjut nomor 3. Debit air adalah 25 cm kubik per detik. Sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm kubik. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut? Berarti diketahui untuk soal nomor 3, diketahui debitnya itu sama dengan 25 cm kubik per detik. Kemudian volumenya diketahui sama dengan 314 cm kubik. Maka yang ditanya adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut. Mana T sama dengan volume per debit sama dengan 314 cm kubik per 25 cm kubik per detik, sama dengan cm kubik dengan cm kubik bisa kita sederhanakan. Jadi kalau kita bagi 314 dibagi 25, hasilnya adalah 12,56 satuan detik. Lanjut nomor 4. Sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut 1.500 liter. Debitnya diketahui sebesar 300 cm kubik per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Berarti untuk nomor 4 diketahui volumenya sama dengan 1.500 liter. 1.500 liter. Sedangkan debitnya itu sama dengan 300 cm kubik per detik. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya. Ya, sebelum kita cari waktunya, kita samakan dulu satuannya ya. Ini kan cm kubik, sedangkan ini adalah satuan liter untuk volumenya. Jadi untuk satuan volumenya kita rubah dulu ke satuan cm kubik. Perlu adik-adik ketahui bahwa 1 liter itu sama artinya dengan 1 desimeter kubik.
gitu ya. Maka ini sama dengan 1500 desimeter kubik juga, karena kan sama kan, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, maka dari desimeter kubik kita rubah lagi ke satuan sentimeter kubik. Desimeter kubik ke sentimeter kubik turun satu tingkat, berarti dikalikan dengan 1000. Maka di sini 1500 dikali 1000 satuan sentimeter kubik sama dengan 15. Nolnya ada berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jadi hasilnya adalah ini berapa? 1.500.000 cm kubik. Maka yang ditanyakan adalah waktunya ya. Waktu sama dengan volume per debit, sama dengan 1.500.000 cm kubik per debit. Debitnya tadi 300 cm kubik per detik. Bapak tuliskan di sebelah sini ya. T sama dengan, nah, cm kubik dengan cm kubik kita sederhanakan. Kemudian nolnya kita hilangkan, 2, kita coret 2 sama 2 ya. Sisanya jadi 15.000 dibagi dengan 3. 15.000 dibagi 3 hasilnya adalah 5.000 satuan detik. Jadi jawabannya adalah 5.000 detik. Nomor 5. Sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm kubik. Debit airnya adalah 30 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut? Diketahui volumenya P sama dengan 600 cm kubik. Sedangkan debitnya sama dengan 30 cm kubik per detik. Yang ditanyakan adalah waktu. Ya, waktu. Nah, di mana waktu itu sama dengan P per D. Volume per debit sama dengan 600 nih cm kubik per 30 cm kubik per detik. Cm kubik dengan cm kubik kita sederhanakan. Maka nah, nolnya juga bisa kita sederhanakan sebelum kita bagi satu-satu ya. Di 60 dibagi 3, T sama dengan 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20 satuan detik. Jadi jawabannya adalah 20 detik. Nomor 6. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut dialiri dengan 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Baiklah adik-adik semuanya, kita bahas untuk soal nomor 6. Diketahui volume sama dengan 96
meter kubik. Kemudian debitnya adalah masing-masing memiliki 1,5 liter. Karena di sini ada 2 selang, maka ini tinggal kita kali 2 ya, kali 1,5 liter per menit. 2 kali 1,5 hasilnya adalah 3 liter per menit. Nah, karena satuan debitnya liter, satuan volumenya meter kubik, kita harus samakan dulu ya. Dimana perlu adik-adik ketahui bahwa 1 meter kubik itu sama artinya dengan 1 kiloliter. Jadi dari meter kubik kita rubah dulu ke kiloliter, kemudian kita rubah lagi ke satuan liter. Maka 96 meter kubik itu sama artinya dengan 96 kiloliter. Kemudian dari kiloliter ke liter itu turun 3 tingkat. Jadi harus dikali dengan 1000 ya. 96 dikali 1000 satuan liter, hasilnya adalah 96.000 satuan liter. Jadi satuannya sudah sama. Yang ditanyakan adalah waktunya ya. Tanya adalah T ya, sama dengan titik-titik. Di mana T itu sama dengan volume per debit, sama dengan volumenya tadi 96.000 satuan liter per debitnya 3 liter per menit. Liter dengan liter bisa kita sederhanakan, tinggal 96.000 dibagi 3, itu hasilnya adalah, kalau kita bagi hasilnya 32.000 satuan menit. Jadi hasilnya adalah 32.000. Kita lanjut soal nomor 7. Debit air kran dari pam 7.500 cm3 per menit. Bak mandi yang berukuran 60 cm dikali 50 cm dikali 50 cm akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? Baik, diketahui yang 7.500 itu artinya debitnya ya, D sama dengan 7.500 cm3 per menit. Nah, kemudian bak mandinya berukuran 60 kali 50 kali 50, berarti ini adalah bangun ruang berbentuk balok. Maka volumenya bisa kita cari. Volume balok itu adalah P dikali L dikali T. P-nya 60, lebarnya 50, tingginya 50. Jadi 60 cm dikali 50 cm dikali 50 cm. Hasilnya adalah, jadi volume balok itu sama dengan 150.000 satuan cm3. Yang ditanya adalah berapa waktunya dalam satuan menit ya. Ya, satuan menit. Dimana kita ketahui bahwa T itu sama dengan P per D. Volumenya tadi 150.000 satuan cm3 per
debit 7.500 cm kubik per menit. Cm kubik bisa kita sederhanakan. Nah, nolnya bisa kita sederhanakan dulu. 0, 2-nya 2 sama 22 ya. 2 kita hilangkan atau kita sederhanakan. Sisanya jadi 1.500. T sama dengan 1.500 per 75 satuan menit, sama dengan 1.500 dibagi 75, hasilnya adalah 20 satuan menit. Nomor 8. Sebuah tandon dapat diisi air dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Baiklah adik-adik semuanya, kita selesaikan untuk nomor 8. Diketahui debit sama dengan 50 liter per menit dalam waktu 12 menit. Yang ditanya adalah berapakah waktu yang diisi, waktu untuk mengisi tandon tersebut yang berdebit 1,2 liter per detik. Yang ditanya adalah waktunya ya. Nah, pertama kita harus cari dulu volumenya ya. P sama dengan D dikali T sama dengan 50 liter per menit dikali dengan 12 menit. Menit dengan menit bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 600 satuan liter. Jadi volumenya udah ketemu. Kemudian untuk debit 1,2 liter per detik ini sudah bisa kita cari, di mana Bapak tulis di sebelah sini, di mana waktu itu sama dengan volume per debit, sama dengan volumenya tadi kan 600 liter per debitnya 1,2 liter per detik. Nah, sama dengan T sama dengan, nah karena ini pecahan desimal, kita bagi mendatar saja ya. Bapak rubah dulu, 600 liter dibagi 1,2 liter per detik sama dengan, untuk pecahan desimal kita rubah ke pecahan biasa. 1,2 itu artinya 1 di belakang koma, berarti 12 per 10. 600 liter dibagi 12 per 10 liter per detik. Nah, kemudian untuk operasi pembagian kita rubah ke perkalian. 600 liter dikali 10 per 12 liter detik per liter ya. Detik per liter. Liter dengan liter bisa kita sederhanakan. Kemudian 600 sama dengan 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 12 ya. Ini 1, ini
50. Jadi tinggal 50 dikali 10, hasilnya adalah 500 satuan detik. Jadi hasilnya adalah 500 detik. Nomor 9. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam ini diisi dengan 4 buah keran. 4 buah keran yang masing-masing debitnya 12 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh? Baik, diketahui volume sama dengan 90 meter kubik. Udah, kemudian debitnya, karena kalau satu keran itu debitnya 12 liter ya. Karena di sini ada 4, berarti debitnya tinggal kita kali 4. 4 dikali 12 liter per detik sama dengan 4 kali 12, itu hasilnya adalah 48 liter per detik. Nah, sebelum kita selesaikan, kita cari waktunya. Yang ditanyakan waktu ya. Yang ditanya waktu. Nah, karena di sini satuannya masih berbeda, belum sama, kita harus samakan dulu ya. Satuan volumenya kita rubah ke satuan liter. Perlu adik-adik semuanya ketahui bahwa 1 meter kubik itu sama artinya dengan 1 kiloliter. Udah, jadi dari meter kubik kita rubah dulu ke kiloliter, kemudian kita rubah lagi ke liter. Begitu caranya ya. Jadi 96 meter kubik itu sama artinya dengan 96 KL atau kiloliter. Dari kiloliter ke liter itu harus dikali dengan 1000 karena turun 3 tingkat ya. Satuannya sudah liter, hasilnya adalah 96.000 liter ya. Nah, sekarang waktunya sudah bisa kita cari. T sama dengan P per D sama dengan 96.000 liter per debit. Debit dari 4 keran tadi 48 liter per detik. Liter dengan liter bisa kita sederhanakan, maka T sama dengan 96.000 dibagi 48, hasilnya adalah 2000 satuan detik. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Sebuah tandon air diisi dengan pipa berdebit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan, bagian bawah tandon, ini bagian bawah tandon, terdapat keran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon 180 liter dan awalnya adalah kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh? Baik adik-adik semuanya, kita selesaikan. Diketahui debitnya sama dengan, untuk mencari debit itu adalah 1,6 dikurang 0,8 ya. Udah, 1,6 dikurang 0,8. Satuannya adalah liter per detik. Itu sama dengan 0,8. Ini 1,6 ya. 0,8 liter per detik. Kemudian volumenya 180 liter.
Yang ditanya adalah waktu ya. Waktunya sama dengan berapa, gitu ya. Kemudian bahwa kita ketahui bahwa T itu sama dengan P per D. P-nya tadi volumenya 180 liter per debit. Debitnya 0,8. Oke, ini kita bagi ntar mendatar aja ya, karena ini pecahan desimal. Nah, nggak apa-apa, Bapak tuliskan dulu liter per detik sama dengan 180 liter dibagi 0,8 itu artinya 8 per 10. 8 per 10 liter per detik sama dengan 180 liter dikali 10 per 8 detik per liter. Liter dengan liter bisa kita sederhanakan. Kemudian 180 dikali 10 di sini P sama dengan 1800 per 8 satuan detik ya. T sama dengan 1800 dibagi 8, hasilnya adalah 225 detik. Nah, untuk satuan detik ini bisa juga kita rubah ke satuan jam ya. Satuan jam ya. Kalau ini kita rubah, itu hasilnya menjadi, kalau kita bagi 60, hasilnya adalah 3, sisanya adalah 45 ya. Jadi bisa kita tuliskan 3 jam 45 detik. Oke, jadi waktunya adalah 3 jam 45 detik. Baiklah adik-adik semuanya, untuk pembahasan soal halaman 80 sampai dengan 81 sudah selesai. Maka dengan itu video pembelajaran kita kali ini Bapak cukupkan dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.